Kita lihat yang namanya orang menikah karena kebutuhan manusia. Di antaranya orang menikah itu untuk pemuas daripada seks seseorang. Karena laki-laki maupun perempuan ditakdirkan oleh Allah fitrahnya, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ali Imran 14. Manusia normal laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Ini normal. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 3 Allah perintahkan silakan kalau kalian mau menikah. Setelah adanya pernikahan Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun, tempat kalian kaum laki-laki bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Kata Allah dalam ayat ini, kalau orang sudah menikah silakan berhubungan badan. Gaya berhubungan badan pun dalam ayat ini oleh Allah bebas. Gaya bagaimana silakan, semau kalian. Tapi Anda lihat, wa qaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika, harus tahu tata krama. Gulnya di tempat yang Allah tentukan, di lubang yang depan, bukan ngikut robot gedek dari belakang. Artinya laki-laki dan perempuan di alam dunia ini yang diakui oleh Allah, dan Allah menyatakan dalam Al-Hujurat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Hai manusia, kalian aku ciptakan asalnya dari laki-laki dan perempuan, maka lahirlah laki-laki dan perempuan. Jadi kata Allah, manusia lahir hanya dua jenis, ada laki-laki ada perempuan, tidak ada golongan yang ketiga sama sekali. Anda bertanya, kalau ada laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, itu melawan kodrat Allah, melawan fitrahnya Allah. Di zaman Nabi Lut, Allah sangat tidak suka dengan mereka. Saking Allah benci dengan kelakuan mereka, Al-Quran menyatakan, lalu aku balik bumi mereka, aku timpuk mereka dengan batu bertubi-tubi sampai mereka luluh lantak. Saking Allah benci dengan mereka. Makanya dosa yang sangat besar kalau laki-laki berhubungan dengan laki-laki, kalau perempuan juga berhubungan dengan perempuan, itu zina yang sangat besar. Berarti kalau bisa dikatakan hukumnya dosanya double gitu ya, udah berzina Double. dan juga berbohong. Sudah gitu. mereka berzina dan melawan fitrah sebagai manusia. Makanya Allah saja sampai dibalikan bumi mereka, ditimpuk dengan batu bertubi-tubi sampai mereka luluh lantak. Saking Allah tidak suka dengan mereka. Nah, Mas, sampai akhirnya perilaku ini berulang kali terjadi dan mereka pisah. Alhamdulillahnya sekarang ada persetujuan katanya mau rujuk nih, Mas. Tapi akhirnya di dalam kebaikan mereka untuk kembali rujuk ada orang tua atau mertua yang tidak setuju dengan perilaku itu. Seandainya rujuk ini terjadi kembali, apakah tetap diperbolehkan atau hukumnya seperti apa, Mas? Karena orang tua tidak setuju gitu. Orang ini Anda katakan tadi berulang. Kalau seandainya ada orang berbuat jahat, berbuat salah, dia taubat dengan taubatan nasuha, maka orang tadi kalau taubat dari hati, insya Allah diterima taubatnya oleh Allah. Anda lihat di dalam An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Artinya kalau dia benar-benar taubat dengan taubatan nasuha, diterima. Cuman kalau memang nggak salah dengar, anak bilang berulang. Ini mah bukan hilaf, emang hobi. Artinya apa? Mempermainkan Allah. Sementara yang namanya orang mempermainkan Allah, saya tanya, kalau Anda dipermainkan oleh teman Anda, mau apa enggak? Apalagi Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita, dipermainkan, ya Allah tidak suka. Yang mama khawatir karena begini, bukankah Allah innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun maha penyayang, cuman dosa besar diulang, taubat diulang. Yang mama khawatir ketika dia melakukan dosa besar, tidak ada lagi hidayah yang Allah berikan buat dia taubat, akhirnya dia mati su'ul khotimah, nauzubillahi min dzalik.
Anda pun bertanya, seandainya mereka kembali, apa boleh? Kalau laki-laki perempuan tadi menghendaki kembali, silahkan. Cuman kalau itu adalah mamah tolak. Kemarin aja udah bolak-balik dia melakukan itu. Minta maaf, balik lagi. Kalau mamah tolak. Karena apa? Tidak ada harapan untuk berbaikan. Karena sudah terulang. Tapi kalau seandainya mereka mau kembali, silakan. Tapi resiko ditanggung penumpang. Tapi memang artinya ketika seorang mertua itu malah justru memberitahu bahwa masa lalunya itu buruk menjadi aib, itu dosa juga nggak sih mah? Mungkin orang tuanya mah. Rasul mengatakan hati-hati dengan aib. Kalau seseorang menutup aib orang lain, maka di yaumil akhir aibnya akan ditutup oleh Allah. Kalau seseorang membuka aib orang lain, maka aibnya di yaumil akhir akan dibuka oleh Allah. Saya yakin siapapun manusia normal tidak akan ada yang ingin aibnya dibuka. Benar nggak? Nggak bakal ada. Makanya kalau dia membuka aib daripada orang lain, apalagi anak atau mantunya, ibaratnya menepuk air di dulang. Berat muncrat ke muka kita. Kenapa dibuka aib keluarga Anda? Akhirnya umum jadi tahu. Na'udzubillah min dzalik, hindarkan oleh kita, karena kita seorang muslim wajib menutupi aib kita. Apalagi sampai di depan umum diketahui oleh orang lain, artinya kita mencoreng muka sendiri. Nah, Mas, sebagai manusia kan kita harus berhusnuzon nih, Mas, berprasangka baik gitu. Seandainya pasangan ini sudah bertobat dan ingin tetap mau rujuk gitu, bagaimana harus menyikapi permasalahan yang sedang ada ini? Tetap orang tuanya tidak menyetujui. Seandainya tetap rujuk, hukumnya seperti apa? Yang menyikapinya siapa? Kitanya nih, pasangannya. Okay. Mau tetap merujuk nih, Mas, mau nikah lagi, rujuk, balik lagi, kita udah bertobat gitu. Tapi nggak ada izin dari orang tua, itu hukumnya gimana, Mas? Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau ada orang berbuat dosa fahisyah. Dosa fahisyah itu dosa yang selain diri kita ada orang lain. Misalnya orang pacaran, orang berbuat zina, nggak sendiri kan? Ada orang lain. Audzalamu anfusahum, atau orang berbuat dosa hanya dirinya. Misalnya teler, mabok, nyimeng, kutau, karena ngajak orang sendirian. Zakarullah, ingat sama Allah. Taubat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Syaratnya mana? Kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang tadi tidak mengerjakan dosa tadi karena dia tahu itu perbuatan salah. Orang yang beriman, Rasul mengatakan, tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau dia tahu itu dosa, dia sadar dalam agama kita dosa, pasti kalau dia benar beriman, itu tidak akan melakukan dosa yang untuk kedua kalinya. Tapi taubat kepada Allah, lalu memperbaiki kesalahannya. Kalau memang pasangannya mau kembali, monggo, resiko ditanggung penumpang. Terakhir, Mah, mungkin ada pesan nggak sih, Mah, buat pasangan suami istri yang masih muda atau mungkin yang sudah tua juga untuk menghindari adanya perilaku menyimpang sekarang ini kan mungkin semakin marak gitu, Mas. Secara Islam ada nggak sih, Mas, cara-caranya untuk menghindari hal-hal yang buruk seperti itu? Bagaimana cara menghindarinya? Biar kita tidak terjangkiti dengan penyakit seperti yang Anda katakan tadi. Saya menyarankan siapapun Anda, hindarkan bergaul dengan mereka. Lingkungan sangat dominan berikan warna kepada kita. Bukankah Rasul mengatakan, kalau kalian punya teman silahkan dengan siapapun, tapi kalau kalian punya sahabat, pilih-pilih sahabat. Karena kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun tidak ngelas, minimal mencium bau asap. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Hadis Nabi yang lain mengatakan, diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung agama sahabatnya. Makanya hindarkan sahabat-sahabat yang salah. Kalau kita salah, maka tegur mereka. Tapi kalau tidak bisa kita menegurnya, kita mundur. Anda lihat di dalam surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dimanapun berada, bersama dengan orang jujur,
orang benar, orang soleh, orang solihah. Kenapa? Kejujuran mereka, kebenaran mereka, kesolehan mereka akan mewarnai diri kita. Itulah namanya sahabat. Hindarkan bersahabat dengan mereka, karena kita akan terkontaminasi dengan perbuatan salah mereka. Alhamdulillah, terima kasih Ma.